Oke, pertanyaan selanjutnya ini sudah cukup spesifik mengenai modifikasi Kiken dan Kitosan. Pertanyaannya adalah, what is the meaning of chemoselective modifikasi dan what is the meaning of regioselective modification? Jadi, modifikasi Kiken dan Kitosan itu bisa dilakukan secara chemoselektif ataupun regioselektif. Dan sebetulnya tidak hanya modifikasi Kiken dan Kitosan saja, ya. Modifikasi suatu senyawa kimia, apalagi kalau dia adalah suatu polimer atau suatu senyawa yang memiliki struktur yang cukup kompleks, itu modifikasi bisa berlangsung baik secara chemoselektif ataupun secara regioselektif. Bedanya apa nih antara chemoselektif sama regioselektif? Chemoselektif, selektif secara kimiawi. Artinya apa? Kita ingin memodifikasi sesuatu, tapi selektif. Modifikasinya berlangsung secara selektif. Modifikasi kita hanya mau pada satu gugus kimiawi saja. Nah, kayak gini, kayak kitosan misalnya ya. Kitosan itu kan dia gugus yang bisa dimodifikasi tadi ada apa saja? Ada dua. Ada gugus hidroksil, ya kan? Kemudian juga ada gugus amina. Modifikasi Kiken dan Kitosan itu bisa dilakukan pada dua gugus, yaitu gugus amina kalau pada Kitosan atau gugus asetil kalau pada Kiken, dan modifikasi itu juga bisa dilakukan pada gugus hidroksil. Tapi kalau kita melakukan modifikasi chemoselektif, kita lalu memilih, saya chemoselektif modifikasi saya hanya ingin modifikasi saya ini yang saya modifikasi adalah gugus aminanya saja. Atau sebaliknya, modifikasi saya chemoselektif karena yang saya modifikasi itu hanya pada gugus hidroksilnya saja dari Kiken atau Kitosan yang saya modifikasi ini. Oke, jadi itu deh ya yang dimaksud dengan modifikasi chemoselektif itu apabila kita melakukan modifikasi itu hanya pada satu gugus tertentu saja. Regen yang kita gunakan untuk modifikasi itu hanya bereaksi secara kimiawi dengan satu gugus fungsi tertentu saja. Nah, berbeda halnya dengan regioselective modification. Modifikasi regioselektif. Kalau modifikasinya regioselektif, regional. Kalau dengar kata-kata regional itu mikirnya apa deh? Wilayah. Artinya, kalau regioselektif itu kita selektif pada satu posisi tertentu saja. Misalnya apa? Nah, Kiken dan Kitosan misalnya. Kiken dan Kitosan ini memiliki dua gugus hidroksil dan dua-duanya bisa dimodifikasi. Gugus hidroksilnya ada pada posisi O3 ini atau pada posisi O6. Contohnya di sini dia O6-nya ini ada di sini ya. Dia agak bolak-balik begini. Well, anyway, kalau misalnya modifikasi kita adalah chemoselektif, kita lalu pilihan kita adalah apakah pada gugus hidroksilnya atau pada gugus aminanya. Tapi kalau misalnya modifikasi kita adalah regioselektif, gugus hidroksilnya kan sama nih. Tapi yang satu pada posisi O3 atau satunya pada posisi O6. Regioselektif itu kita spesifik pada apakah kita hanya pada gugus hidroksil pada posisi O3 ini saja, atau kita modifikasinya pada gugus hidroksil pada atom O6. Jadi kalau chemoselektif itu modifikasi pada gugus kimiawi yang mana, regioselektif itu adalah pada ikatan yang mana posisinya. Chemoselektif itu selektif terhadap jenis gugus kimiawinya. Regioselektif kita modifikasinya fokus pada posisinya itu ada di mana, lokasinya di mana, ikatan yang mana. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami deh ya.
Pertanyaan selanjutnya, metode enzimatik itu dapat memungkinkan regioselektif depolimerasi dalam kondisi ringan. Maksudnya apa ya, Bu? Jadi gini, regioselektif kita ini ada like a few things happening at once, ada beberapa istilah. Kayaknya kita bahas istilahnya satu-satu dulu ya. Jadi depolimerasi ini adalah salah satu bentuk modifikasi dari kitin dan kitosan. Depolimerasi itu maksudnya apa, Dek? Kitin dan kitosan itu kan merupakan suatu polimer, ya kan? Jadi dia adalah monomer-monomer yang tersusun menjadi rangkai yang sangat panjang, ya kan? Nah, itu polimer. Kalau depolimerisasi itu lalu apa? Kalau ada kata-kata D di depannya, itu artinya kan kita menghilangkan. Kayak demineralisasi, kita menghilangkan mineralnya. Deproteinasi, kita menghilangkan proteinnya. Artinya kalau depolimerisasi, itu kita artinya apa? Menghilangkan polimernya dalam artian, dalam depolimerisasi kita memotong polimer tersebut hingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, kalau misalnya, Bu, ngapain kok repot-repot kita melakukan depolimerisasi lagi? Kenapa harus dipotong-potong lagi? Bukannya justru kalau dia polimer bagus, Bu. Salah satu tujuan kenapa kita ingin melakukan depolimerasi, ini seringkali erat hubungannya dengan berat molekul dari kitin dan kitosan. Kitin dan kitosan yang memiliki berat molekul yang tinggi, ini biasanya dia semakin sulit untuk larut. Semakin kecil berat molekulnya, semakin mudah dia untuk kita larutkan. Jadi kadang-kadang supaya kita bisa memperoleh kitin dan kitosan yang lebih mudah larut, kita menginginkan kitin dan kitosan yang berat molekulnya itu lebih rendah. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kitin dan kitosan dengan berat molekul yang lebih rendah? Itu bisa kita lakukan dengan depolimerisasi ini, di mana ikatan antar monomer di dalam kitin dan kitosan itu kita potong. Nah, kemudian regioselektif. Penjelasan yang tadi gimana? Regioselektif. Regioselektif itu kan selektif terhadap posisi, terhadap letak ikatan. Artinya apa? Kalau kita melakukan depolimerisasi regioselektif, kita memotong-motong polimer kitin dan kitosan, polimer kitin atau kitosan menjadi berukuran lebih kecil, tapi ikatan mana saja yang kita potong itu kita selektif, nggak langsung satu monomer potong, satu monomer potong, satu monomer potong, enggak. Kita lihat yang kita inginkan misalnya hanya pada ikatan glikosida, ikatan sekian pada atom sekian, nomor sekian dan sekian. Nah, itu regioselektif. Kita ingin menentukan pada posisi berapa ikatan tersebut kita potong. Dan itu seperti yang saya katakan di pertanyaan pertama atau kedua di awal tadi, kalau misalnya kita menggunakan bahan kimiawi, biasanya bahan kimiawi itu kan dia tidak mau tahu gitu. Pokoknya kalau ada ikatan ya dia potong, dia bodoh amat. Ini adalah ikatan, ini ikatannya bukan berada pada posisi yang kita inginkan untuk dipotong. Beda halnya dengan enzim. Salah satu keuntungan metode enzimatik adalah metode enzimatik itu kerjanya sangat selektif. Dia hanya akan memotong ikatan pada satu posisi tertentu saja. Nah, jadi metode enzimatik dapat memungkinkan regioselektif depolimerasi dalam kondisi ringan. Jadi maksudnya dengan metode enzimatik adalah metode di mana kita menggunakan suatu jenis enzim tertentu. Metode di mana kita menggunakan enzim tertentu itu memungkinkan kita untuk melakukan depolimerisasi, yaitu memungkinkan kita untuk memotong-motong polimer kitin dan atau kitosan secara regioselektif, yaitu hanya pada ikatan-ikatan tertentu.
tertentu saja. Itu bisa dilakukan kalau enzim, karena memang nature dari enzim itu adalah dia hanya bekerja pada satu jenis ikatan tertentu saja, pada satu posisi tertentu saja. Oke? Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami.